Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sosialisasi peraturan Mahkamah Agung terkait administrasi dan persidangan perkara perdata dan pidana, pengadilan tingkat pertama, banding kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik oleh Yang Mulia Hakim Agung Bapak Syamsul Ma'arif, SHLLM PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Ketua Kamar Perdata, Yang Mulia Ketua Kamar Pidana, yang saya hormati Pak Panitra, yang saya hormati pejabat struktural dari Mahkamah Agung, saya hormati para KPT, para hakim tinggi, para KPN seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita sehat bisa ketemu pada hari ini. Sebelum saya memaparkan materi sosialisasi, izinkan saya menyampaikan ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bersama-sama memahami 3 perma penting bagi kita ke depan. Terima kasih Pak Ketua atas kepercayaannya kepada kami, dan tadi juga sudah disampaikan oleh beliau Pak Ketua bahwa Mahkamah Agung sudah membentuk tim sosialisasi bersama kami, beberapa di antaranya saya koordinator di sekretarisnya Pak Karo Humas, dan di bawah tim ini nanti diberikan tugas oleh Pak Ketua untuk bersama-sama memahami bagaimana agar sistem ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kita patut bersyukur karena sistem ini jalan, pendapat saya, ini karena komitmen dari pimpinan. Banyak sekali hambatan, baik teknis maupun non-teknis, termasuk hambatan dari regulasi. Tapi itu semua bisa diatasi dengan komitmen pimpinan. Tanpa komitmen pimpinan seperti tadi Pak Suhadi sampaikan, ada tantangan dari via sana bahwa ini tidak ada undang-undang dan seterusnya, tapi lagi-lagi karena komitmen pimpinan, maka kita ke depan elektronik bisa berjalan dengan baik. Dalam waktu yang singkat ini, izinkan saya memaparkan beberapa poin penting dengan asumsi para KPT, para KPN dan semua jajaran itu sudah pernah membaca SEMA 7 dan SEMA 6, 7, 8. Jadi mungkin nanti saya tidak akan menyinggung pasal per pasal, tetapi hal-hal penting saja. Bahkan mungkin saya usulkan singkat saja, nanti mungkin justru pertanyaan kalau ada dari teman-teman di sini maupun dari daerah. Slide ketiga, Mas. Slide ketiga, terus lanjut. Ini sekedar mengingatkan saja bahwa kita sudah ada 3 perma pokok ya, 6, 7, 8. 7 dulu, kemudian 8 dan 6. Nah 6 ini khusus untuk upaya hukum kasasi dan PK. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua, Pak Suhadi juga dan Pak Agung. Ini era baru ke depan di lingkungan Mahkamah Agung. Dari 3 SK, dari 3 perma ini kita sudah berhasil menyelesaikan juknisnya, tapi baru pada tingkat pertama dan banding. Ya. Untuk kasasi dan PK sedang kita siapkan juknisnya. Kemudian yang ketiga, ada beberapa fitur aplikasi yang sekarang sedang kita bangun. Ya. Jadi ada beberapa yang belum terbangun, khususnya di perdata khusus. Surabaya sudah ada elit dan sekarang sedang kita bangun rumahnya ini. Kamis dan Jumat yang lalu kami tim pengembang juga sudah ketemu dengan tim pengembang Kementerian Hukum dan HAM. Akan ada 2 portal penting nanti, ada portal kepailitan, kemarin istilahnya kalau nggak salah portal kurator dan portal pengurus dan kurator kalau nggak salah ya, tapi intinya itu portal nasional di mana seluruh data tentang perkara kepailitan nanti bisa di-exchange antara mereka dengan kita Mahkamah Agung. Ya sudah ada pembicaraan bilateral, termasuk nanti elit juga akan kita akomodir dalam sistem ini. Itu yang sedang kita kembangkan ya, sedang kita kembangkan aplikasinya.
Jadi kalau nanti ada permintaan dari para kurator, ada lawyer, beberapa layanan yang aplikasinya belum ada, maka sampaikan kepada mereka sekarang sedang kita bangun. Sedang kita bangun. Sesuai arahan Pak Ketua, kita harapkan tahun ini udah selesai. Paling tidak pertengahan tahun semua aplikasi nanti bisa selesai semuanya sehingga bisa beroperasi dengan baik. Oke, saya ingin masuk ke poin-poin Perma 7 nomor 2002, ini perdata. Mas, 7 ya. Ini slide keempat ya. Kita langsung saja ke slide kelima. Ini beberapa hal penting, tadi sudah disinggung oleh pimpinan. Ada beberapa alasan kenapa Perma 1 2019 perlu kita perbarui. Satu diantaranya adalah tentu untuk efektivitas, efisiensi administrasi persidangan perkara perdata. Yang kedua ada penyempurnaan, optimalisasi fitur e-litigasi dan fitur upaya hukum. Banding verset, keberatan untuk GS, semuanya sekarang sudah dimungkinkan dilakukan secara elektronik. Aplikasi ini pada Perma 1 2019 belum tersedia. Nah sekarang sudah tersedia. Kemudian terdapat perbedaan hari serta kewenangan verifikasi dan keputusan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, sudah selesai. Jadi sekarang harinya ada hari kalender, tidak ada lagi perbedaan di bawah. Gitu ya. Kemudian di Perma yang 1 2019 belum terakomodir administrasi dan secara perdata khusus, niaga PHI, HKI, KPPU, arbitrase dan sengketa tun dengan acara khusus. Sekarang sudah siap, sudah tersedia. Jadi sambil menunggu aplikasi, tapi sudah ada beberapa aplikasi yang sudah bisa digunakan. Misalnya pendaftaran, permohonan, PKPU, kepailitan, sudah available aplikasinya. Kemudian PHI juga begitu, KPPU juga begitu, HKI juga begitu, ya, arbitrase juga begitu. Jadi silakan digunakan aplikasi itu. Kemudian dulu belum mengakomodir sidang secara hybrid dan panggilan melalui surat cerdata serta kalkulasi biaya panggilan di luar negeri untuk rogatori. Nah sekarang normanya sudah ada. Nanti silakan dibaca di Perma 7, tapi intinya ini dulu belum ada, sekarang kita tegaskan. Kemudian juga belum akomodir pemeriksaan tambahan terhadap perkara yang diajukan banding. Ada perkara tambahan, dulu belum ada, sekarang sudah kita siapkan normanya. Akomodir pengajuan perkara dengan pembebasan biaya perkara atau prodeo. Dulu belum ada, sekarang sudah ada. Dokumen apa saja yang harus dilampirkan bagi mereka semua sudah ada kolomnya itu. Ya, salah satu diantaranya memasukkan NIK-nya. Dan dengan memasukkan NIK nanti akan muncul data bahwa betul dia orang miskin. Jadi aplikasinya sudah siap di sana. Belum mencantumkan kewajiban menginput domisili elektronik prinsipal dan tergugat yang dulu belum ada. Nah sekarang ada kewajiban, ya ingatkan, tolong diingatkan kepada penggugat untuk masukkan itu domisili elektronik tergugat. Dan juga jika ada prinsipalnya, apalagi kalau di kota-kota besar biasanya prinsipalnya orang-orang perusahaan besar mestinya punya ini. Tolong penggugat juga sudah memasukkan itu. Itu nanti akan memudahkan PN ya. Dan lagi-lagi seperti disampaikan oleh Pak Ketua, semua perkara nanti ke Mahkamah Agung semuanya harus dalam bentuk soft copy. Jadi kalau dari tingkat pertama sudah dilengkapi data, termasuk data prinsipal dan tergugat, akan memudahkan penyelesaian perkara elektronik. Kemudian pemeriksaan persidangan pengucapan putusan di tingkat banding dulu belum diatur. Di Perma sekarang 7 semua sudah detail Pak KPT. Jadi perjalanan sidang, pemeriksaan dan seterusnya, pembacaan putusan di Perma 1 2019 belum diatur, yang sekarang sudah diatur secara lengkap. Jadi nanti tolong dipelajari. Kemudian slide nomor 6 intinya di sini adalah upaya hukum ini. Dulu disebut secara lengkap ada kasasi, ada banding dan kasasi, sekarang fokus kepada upaya hukum banding. Untuk Perma 7 ya. Kemudian slide berikutnya, nah ini ada yang baru, beberapa hal yang baru di Perma 7 tahun 2022. Pengurus dan kurator dulu belum kita masukkan sebagai pengguna terdaftar.
Kemarin kami ketemu dengan kurator dari BHP, mereka juga perlu dimasukkan di sini. Jadi nanti saya kira tim develop sudah mencatat ini bahwa pengurus dan kurator bukan hanya yang profesional ya, yang register, tapi juga BHP. Sehingga nanti kita berikan BHP itu akun ya. Kemudian saya kira pengguna lain ini sudah ada di Perma yang 1. Kemudian next, ini aspek baru juga di Perma 7. Ada mengatur tentang pembebasan biaya perkara dengan pembebasan biaya perkara. Tadi saya singgung, ini bisa dilakukan secara elektronik. Jadi mereka nggak perlu datang ke pengadilan, pengguna lain mengunggah dokumen permohonan dan bukti ketidakmampuan. Nah ini memang menjadi perdebatan, tapi info dari Kementerian Dalam Negeri, begitu kita bisa masukkan NIK, nanti akan muncul bahwa dia miskin. Sehingga dengan munculnya data itu kita sudah bisa cepat memproses ya. Kemudian hal yang baru lagi, perubahan pada e-summon. Panggilan secara elektronik untuk 1 penggugat, 2 tergugat yang dicantumkan domisili elektroniknya dalam gugatan. Jadi mekanisme persetujuan sudah kita blurkan ini. Ketika tergugat memasukkan domisili elektronik, maka dipanggil secara elektronik. 3, tergugat yang setuju berjalan secara elektronik ya. Kemudian tentu yang keempat, para pihak yang proses perkara ini dilakukan secara elektronik. Jadi ada beberapa perkara yang sejak awal dilakukan secara elektronik, misalnya TUN dan juga KPPU. KPPU itu harus sejak awal dilakukan secara elektronik karena mereka sudah pasti punya alamat secara elektronik. Panggilan surat tercatat, nah ini penting ini. Dan saya monitor ada beberapa pertanyaan di sini, tapi insya Allah nanti kita sudah punya beberapa solusi. Tergugat yang dipanggil secara elektronik untuk sidang pertama tidak hadir, dipanggil ya. Kemudian secara tercatat, tergugat yang tidak sidang secara elektronik dalam hal tidak memiliki domisili elektronik atau tidak bersedia dipanggil secara elektronik, ini juga dipanggil secara tercatat. Jadi kita copy dari perkara Perdetesus khususnya kepailitan ini, mekanisme tercatat ini. Sambil kita menimbang perkembangan teknologi sekarang, perkembangan ekspedisi luar biasa dengan secara elektronik kelihatannya lebih efisien daripada melalui kurir kan gitu atau jurusita. Kemudian tergugat di luar negeri yang tidak diketahui domisili dipanggil secara rogatori. Jadi ketika di luar negeri dan diketahui alamat domisilinya, alamat domisili elektroniknya, maka dipanggil secara elektronik. Ya. Kecuali tidak diketahui domisili elektroniknya, baru kemudian menggunakan rogatori. Karena memang rogatori ini didesain bukan untuk elektronik. Jadi ketika perkaranya elektronik, maka kita gunakan Perma 7 tahun 2002. Kemudian pemanggilan umum, tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil dengan cara diumumkan pada papan pengumuman pengadilan dan website pengadilan. Ini kumulatif ya, dua-duanya mesti ada. Dan atau papan pengumuman Pemda atau media elektronik atau elektronik yang lain. Jadi tidak perlu harus elektronik atau misalnya tertentu, tapi semua media elektronik itu bisa digunakan gitu. Jadi ini terkait dengan perubahan mengenai e-summon. Kemudian berikutnya litigasi. Ini ketika perdamaian juga sudah kita atur, tapi mungkin nanti silakan dibaca ya. Karena waktu saya lompati dulu. Perubahan litigasi untuk diputus secara first take. Ya. Sidang dan pengucapan putusan first take dilangsungkan secara elektronik. Dalam hal tergugat mengajukan first take dan penggugat banding penggugat dinyatakan gugur. Jadi by system kita desain seperti ini. Jadi ketika mengajukan banding akan rejected by system, ya, karena sudah ada permohonan perkara versetnya. Kemudian ini tentang perubahan litigasi, saya kira ini karena detail ya, saya tidak akan baca one by one, nanti silakan karena di norma sudah sangat jelas. Saya kira satu hal yang mungkin
perlu saya sampaikan di sini yang ketiga aja yang putusan. Ketua majelis mengunggah naskah putusan ke dalam SIP, ini sama dengan perma yang lama, satu ya. Panitera mencocokkan naskah putusan dengan putusan asli, kemudian tanda tangan elektronik salinan putusan dan mempublikasikan melalui putusan melalui SIP. Jadi mohon ini dilaksanakan karena ini yang ditunggu-tunggu oleh para pihak. Ini yang ditunggu oleh para pihak. Dan mereka angkat jempol jika kita bisa laksanakan dengan baik. Kemudian upaya hukum, nah ini ada penjelasan agak konkret di sini. Pengajuan secara elektronik kalau dilakukan secara langsung, pihak yang bersidang secara hybrid. Kemudian panjer bisa dilakukan secara elektronik, rekening biaya perkara pihak yang bersidang secara hybrid. Jadi ketika tidak ada persetujuan maka bisa dilakukan secara hybrid. Akte banding itu juga dilakukan secara elektronik. Akte banding elektronik kalau dia datang langsung diunggah ke dalam SIP. Jadi kalau pihaknya tidak setuju atau dia tidak ngajukan secara elektronik ya, atau dilakukan karena hybrid, maka nanti petugas pengadilan mengupload ke dalam SIP. Saya kira ini juga hal yang sebetulnya tidak baru. Kemudian upaya hukum banding perdata, ini juga semua sudah jelas di sana. Yang dulu belum lengkap, sekarang kita lengkapi. Termasuk insahke dilakukan secara elektronik di meja ikot. Jadi mohon, saya kira saya salut PN Surabaya. Jadi insahkenya kelihatan sudah sangat nyaman gitu ya. Kalau perlu nanti di situ siapin minuman gitu sehingga sudah ada ya minuman ya, kopi kan itu kan, kopi yang enak gitu. Biar insahkenya bisa nikmat gitu ya. Oke, saya kira lain-lainnya menurut saya bisa dibaca kembali. Ini lagi-lagi karena waktu, nanti dalam waktu yang akan datang kita bisa ulang lagi. Satu hal yang barangkali perlu saya laporkan, di slide nomor 17 Mas. Ini sangat mengembirakan Pak Ketua Pimpinan. Jadi ikot kita ini luar biasa kenaikannya. Ikot kita. Baik untuk di PN, di PA maupun di TUN. Ini di slide nomor 17 ini menunjukkan rata-rata sekitar 14% kenaikan setiap tahun untuk di pengadilan negeri. Kemudian di PA sekitar 33,7%. Ini selamat ini Pak KPTA ini, naiknya melampaui PN ini. Kemudian untuk TUN ini kenaikannya 27%. Jadi tapi rata-rata semua ada kenaikan. Ini memberikan optimisme kepada kita, sistem ini akan berjalan dengan baik. Kemudian data berikutnya di slide nomor 18, ini perkembangan sekarang Pak Ketua. Ini saya ambil dari laporan tahun yang sekarang disusun ini, nanti akan disampaikan pula oleh Pak Ketua ini. Jadi perbandingan perkara ikot dengan e-litigasi, ini PR kita barangkali, ini PR kita. Jadi kalau tadi ikotnya, ya e-filing itu berjalan dengan baik, bahkan ada beberapa PN yang saya amati 100% semua perkara e-filing, 100%. Hanya saja ketika berubah menjadi e-litigasi, ini PR kita bersama. Ini harus dikaji oleh kita semua, kenapa kok kecil gitu. Ini saya berikan contoh saja di PN, itu yang dari e-filing menjadi e-litigasi, itu sekitar 12,6%. 12,6%. E-filingnya 102.654, tapi yang berubah menjadi e-litigasi 12.948. Banyak sih, 12.000 itu banyak. Dengan sistem yang baru kita launching, kemudian e-litigasi. E-litigasi itu paradigma baru sama sekali Bapak Ibu sekalian. Baru sama sekali untuk semua stakeholder. Jadi kalau kita bisa dapat 12.000 itu menurut saya sangat bagus. Hanya saja PR berikutnya memang harus kita tingkatkan lagi ya. Kemudian untuk PA ini 6,1% Pak KPTA. Ini juga PR-nya double ini Pak KPTA.
Jadi masih perlu kerja lebih keras. Untuk tun ini bagus karena memang elitigasi 100% nih. Dari e-filing di perkara tun, kemudian elitigasi sampai dengan pembacaan putusan, pengiriman salinan putusan, semua dilakukan secara elektronik. Jadi ini sangat bagus. Barangkali kita akan coba diskusi dengan para tun kok bisa bagus begitu kan gitu ya. Nah, di slide nomor 19 ini juga data yang menurut saya bagus. Ini perbandingan antara e-code dan manual. Jadi memang kita sudah cukup berbahagia karena e-filingnya sudah hampir 100%. Seluruh data di seluruh Indonesia ini. Jadi PN 95,8% Pak Ketua. Jadi sudah hampir 100%. Semua perkara baik gugatan maupun permohonan sudah diajukan secara elektronik. Ini kemajuan luar biasa sejak 2018 sampai sekarang. Kemudian di PA, nah ini lagi-lagi Pak KPTA ini baru sekitar 27,8%. Jadi barangkali perlu diskusi lebih lanjut ini Bapak. Kemudian di TUN memang sudah hampir sama 97 atau 100%. Jadi antara yang sudah e-filing dengan e-putusan. Ini data yang mengembirakan menurut kami. Di slide 20 juga ada data yang menarik ini. Untuk tingkat banding, ini juga ada peningkatan luar biasa untuk e-filing tingkat banding. Ya, tahun 2001 ada sekitar 1.876, ini meningkat lebih dari 100%, 114% untuk tahun 2002. Jadi jump up, saya kira ini harus diapresiasi tingkat banding ini ya. Kemudian putus juga begitu, ada kenaikan 80% secara elektronik. Jadi ini data yang menurut kami layak untuk kita jadikan dasar untuk optimisme sistem kita berjalan dengan baik. Nah yang kedua, ini perma pidana ini. Tadi Pak Suhadi sudah memberikan banyak masukan dan saya hanya menambah beberapa hal saja. Slide nomor 22 Mas. Lagi-lagi memang ini upaya hukum banding perkara pidana secara elektronik dulu belum diatur. Jadi tadi Pak Tuaka Perda Pidana sudah memberikan dulu hanya administrasinya saja dulu. Nah sekarang diatur secara lengkap sampai persidangannya diatur secara lengkap dalam Perma nomor 8 ini. Kemudian penggeledahan, penyitaan, penahanan ya, yang dulu belum diatur sekarang sudah diatur secara lengkap. Berpadu sudah kita masuk ke dalam perma ini. Jadi ini dasar hukumnya sudah semakin kuat. Keberatan pihak ketiga atas perampasan barang dalam perkara tipikor dulu belum diatur, sekarang sudah ada dasar hukumnya. Sudah ada dasar hukumnya. Dan juknisnya juga sudah ada. Jadi nanti mohon dibaca lagi juknisnya. Administrasi perkara pidana elektronik dulu belum terintegrasi dengan SIP. Sekarang sudah terintegrasi dengan SIP. Pelimpahan perkara tadi sudah disinggung oleh Pak Tuaka Pidana, pelimpahan perkara serta penyampaian dokumen persidangan dari ke terdakwa, penasihat hukum serta penuntut masih menggunakan sarana elektronik yang lain. Ya. Ini juga sudah diatur. Tadi sudah disampaikan misalnya berkas yang begitu banyak, bagaimana semua normanya mengatakan harus diserahkan soft copy-nya sejak penyidikan. Ini akan memudahkan kita ketika nanti sampai kepada kasasi maupun PK. Pelimpahan perkara serta penyampaian dokumen persidangan dari terdakwa, penasihat serta penuntut masih menggunakan sarana untuk yang lain. Domisili elektronik terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, auditor militer, rutan, akuntan belum terdaftar dalam SIP. Nah sekarang sudah kita akomodir ini. Ini beberapa hal penting yang menurut saya perlu kita awasi agar berjalan dengan baik. Kemudian pengguna berpadu tadi sudah saya singgung, aplikasi yang sekarang dibutuhkan untuk berpadu semua sudah ada dalam Perma nomor 8 ya. Pengguna ada penyidik, ada penuntut, ada advokat, pengguna lain juga sudah kita lengkapi di sana, ada rutan, lapas, bapas, semuanya sudah ada di sana. Jadi mohon nanti bisa diamankan gitu. Berpadu, poin-poinnya, aplikasinya yang dibutuhkan sudah kita masuk ke dalam Perma ini. Juknisnya sudah ada di sana. Sambil contoh misalnya
Ini slide 24 ya. Permohonan izin persetujuan penggeledahan atau penyidikan dilakukan secara elektronik melalui SIP. Dan nanti di belakang ada data menunjukkan ini sudah berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik. Saya kira ini optimisme bagi kita. Persidangannya juga sudah lengkap di sana Bapak Ibu sekalian di Perma, termasuk di Juknisnya ya. Dulu belum lengkap, sekarang sudah kita lengkapi. Kemudian restitusi juga sudah kita atur di sana, rumahnya sudah ada, dasar hukumnya juga ada. Jadi saya kira mohon nanti bisa dilaksanakan. Kalau ada masalah nanti kita diskusikan lebih lanjut. Hal yang lain barangkali slide 29. Ini keberatan pihak ketiga yang beretikat baik. Ini sangat populer ini dan sistemnya sudah kita siapkan di sana. Keberatan pihak kita diajukan secara elektronik, jadi sangat nyaman ini, sangat nyaman. Kemudian kelima, pengucapan penetapan dilakukan secara elektronik seperti perkara perdata biasa. Ya, jadi tidak harus ada sidang lengkap di ruangan situ ya. Jadi cukup dikirimkan saja kepada pihak-pihak melalui SIP. Kemudian saya kira yang lain upaya hukum juga sudah lengkap, kita siapkan normanya di sana. Ini data yang di slide nomor 33. Ini barangkali info bagi kita tengah perkembangan ya. Jadi perlu saya laporkan bahwa dari data yang ada sekarang tersedia luar biasa ini respon positif dari pengguna ini. Pelimpahan ada sekitar 9.997 secara elektronik. Geledah juga secara elektronik ada 5.000 lebih gitu ya. Sita ini sudah sampai 19.000. Jadi saya kira ini optimisme bagi kita. Pembantaran juga sudah ada datanya, izin besuk juga sudah ada data. Ini saya kira bank data bagi kita untuk bisa mengembangkan sistem e-court secara baik ke depan. Kemudian di slide nomor 34, nah ini data pengguna e-berpadu tahun 2003 ini. Karena memang kita mulai baru 1 tahun ya, sehingga saya belum bisa membandingkan peningkatan tahun sebelumnya dan sekarang, karena ini hal yang baru. Tapi dari data yang ada ini sangat optimisme, ini data-data yang hampir sama yang tadi saya bacakan ya, tapi kira-kira datanya sudah cukup akurat. Nah Perma terakhir nomor 6, saya kira ini kasasi PK, mungkin saya tidak akan sampaikan detailnya, tapi intinya Juknis sedang kita bangun. Kemudian coba di slide nomor 37 Mas, mungkin ini yang perlu kami sampaikan di awal ya. Upaya hukum kasasi PK semua jenis perkara, semua jenis. Bahkan tidak melihat diperiksa secara elektronik apa tidak. Semua jenis perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dilakukan secara elektronik. Nah karena itu pentingnya tadi saya singgung, ketika tergugat tidak setuju untuk diperiksa secara elektronik, tapi dia punya domisili elektronik, masukkan. Ya. Kalau ada soft copy dan dokumen dan seterusnya dari tergugat yang tidak setuju elektronik, minta soft copy, upload. Karena itu akan membantu di sini nanti, ketika pihak mengajukan kasasi. Dalam hal pemohon mengajukan kasasi dan PK secara langsung, akte banding diunggah ke dalam SIP. Jadi semua harus dilakukan melalui SIP. Pemberitahuan kasasi PK, memori, kontra memori kasasi, dan PK disampaikan secara elektronik. Untuk para pihak yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP dilakukan secara langsung melalui surat tercatat. Jadi ada dua hal yang penting, SIP dan surat tercatat. SIP dan surat tercatatnya. Kemudian panitera membantu memindai dokumen, memori dan kontra memori kasasi dan PK yang diajukan secara langsung kemudian diunggah ke dalam SIP. Ya. Pada awalnya ada kekhawatiran gimana dengan sistem IT di masing-masing satker, kuat apa tidak gitu. Tapi info dari Pak Sesma nggak usah khawatir, kuat. Kalau kurang ditambah lagi nanti, ajukan saja kata Pak Sesma. Jadi saya kira ini komitmen kita untuk modernisasi pengadilan ke depan ya. Hal-hal lain saya kira
untuk singkatnya itu nanti saya persilakan kalau ada pertanyaan dan mungkin Pak Panitra akan bisa memberikan tambahan. Tapi intinya di kesimpulan IKOT ini pertama menghemat waktu karena tidak perlu lagi datang ke pengadilan. Tadi Pak Ketua Mahkamah Agung sudah menyinggung the benefit of electronic ya. Kemudian dapat daftar kapanpun dan dimanapun. Ini kami juga di tim pengembang lagi mencoba membuat aplikasi. Tapi ini perlu waktu memang. Sekarang kan kalau orang ngajukan gugat masuk dulu ke IKOT. Di luar sana ada aplikasi, jadi kayak enak saja masuk aplikasi gitu. Nanti kita coba kita bangun sistem itu sehingga membuat nyaman para pihak. Biaya lebih ringan, panjar dan operasional, tentu the benefit of IKOT. Administrasi perkara berbasis paperless. Tadi Pak Suwadi sudah menyebutkan betapa banyaknya dokumen. Dan mohon izin Pak Kaima, pada waktu itu kami dipanggil Pak Kaima untuk kedepannya kalau perlu arsip-arsip kita ini sejak pengadilan lahir sampai sekarang semua itu ada dalam disk gitu. Nah ini juga PR besar sehingga kita tidak perlu lagi gudang-gudang yang semakin hari semakin menyita space gitu. Ini ide yang menurut kami perlu kita dukung ya untuk modernisasi ke depan. Kemudian proses pemanggilan pemberitaan lebih cepat dan sederhana tentu dengan IKOT ini, termasuk yang dari luar negeri. Jadi kadang-kadang kami juga malu karena pihak yang di luar negeri itu selalu punya namanya domisili elektronik gitu. Nah kenapa kita panggil secara elektronik gitu? Nah di Perma ini akhirnya disetujui oleh pimpinan panggil secara elektronik mereka yang ada di luar negeri. Kemudian keenam, tidak diperlukan lagi prosedur delegasi bagi pihak yang berada di luar yurisdiksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah isu delegasi itu sudah isu lama. Sekarang sudah tidak ada lagi dengan IKOT ini. Saya kira ini pengantar dari kami Pak. Kalau ada kurangnya mohon maaf, mungkin saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Bapak Syamsul Ma'arif. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Panitera Mahkamah Agung Bapak Dr. Haji Ridwan Mansur SMH untuk juga dapat menjelaskan terkait sosialisasi pada hari ini. Izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia Hakim Agung Bapak Dr. Syamsul Ma'arif, yang saya hormati pimpinan pengadilan tingkat banding, yang saya hormati pejabat eselon 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan eselon 2, yang saya hormati para hakim tinggi di 4 lingkungan peradilan, yang saya hormati para pimpinan pengadilan dan segenap para panitera, pada wakil ketua, para panitera dan juga operator yang mungkin hadir baik secara di luar jaringan yang hadir di gedung ini maupun yang hadir secara daring. Pada kesempatan ini tadi sudah banyak sekali yang disampaikan dan saya kira juga memang sangat menarik dan kita bisa paham, menjadi lebih paham lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai Perma 6 tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan PK di Mahkamah Agung Republik Indonesia secara elektronik, dan mungkin beberapa hal berkaitan dengan kita melihat kembali ke belakang seperti apa sebenarnya tumbuhnya ekosistem peradilan elektronik. Nah, apabila kita lihat bahwa kita tidak lepas dari rel kita sebagai pembaruan peradilan tahun 2000, tahun 2035, 2010-2035 yang tentunya merupakan roadmap perjalanan kita supaya kita tidak lepas dari arah yang sesungguhnya ingin kita tuju. Salah satu keberhasilan pembaruan peradilan di bidang teknis dan manajemen perkara tahun 2022 adalah terbitnya regulasi yang mendorong tumbuhnya ekosistem layanan IKOT.
Mahkamah Agung terus menambah ya pembaruan ini ya secara elektronik, layanan daring di pengadilan, antara lain misalnya yang terakhir berupa mediasi secara elektronik melalui Perma 3 tahun 2022. Mahkamah Agung juga telah mengesahkan aturan pengajuan upaya hukum persidangan kasasi dan PK dengan Perma 6 tahun 2022. Demikian juga layanan ikot di litigasi pada perkara perdata agama dan tun yang telah bergulir sejak tahun 2018 tanpa kita rasakan pelan tapi pasti bahwa betul-betul kita sudah sampai di mana dokumen elektronik itu tidak lagi menjadi pendukung tetapi menjadi hal yang utama. Sementara berkas on paper sekarang ini hanya menjadi pendukung. Sudah kita balik, betul-betul paradigma itu sudah terbalik. Nah, sehingga bagaimana kita menangkap pembaruan ini untuk membuka peluang yang lebih luas, ya, salah satunya dengan meniadakan syarat persetujuan dari tergugat, misalnya seperti tadi disampaikan oleh Yang Mulia, dan juga beberapa peraturan Mahkamah Agung demi kepentingan penegak hukum lain, keterbukaan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan untuk beracara di pengadilan. Nah, kalau kita melihat sedikit, kita lihat perjalanan kita, lini masa menuju kasasi dan PK elektronik ini seperti ini antara lain. Ada beberapa lahirnya Perma tahun 2010 sudah kita mulai dengan upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik. Ini merupakan buah dari pembaruan manajemen perkara. Banyak sekali pokja-pokja dibentuk dan kita betul-betul sudah mengarah kepada arah yang sesungguhnya sebagaimana dari roadmap perjalanan pembaruan peradilan kita. Artinya sejak 12 tahun yang lalu pengadilan sesungguhnya telah dikondisikan untuk siap suatu saat kita akan menyelenggarakan upaya hukum kasasi dan PK itu secara elektronik. Nah, mari kita mengingat kembali sedikit, misalnya tahun 2010 Mahkamah Agung ada SPSEMA nomor 14 tahun 2010 tentang dokumen elektronik, kita mulai dari sana. Kemudian 2011 membuat juknis, ya, Panitera membuat juknis bagaimana syarat-syarat dari dokumen elektronik itu yang harus dipenuhi oleh Panitera sebelum betul-betul lengkap tidak mengirimkan berkas itu ke Mahkamah Agung. Karena di sini pengadilan tingkat pertama itu merupakan ujung tombak, karena dialah pengelola berkas yang akan dikirimkan ke upaya hukum. Nah, kalau kemarin masih berupa berkas bundel, itu masih bisa kita kembalikan ketika kelihatan masih ada yang kurang. Sekarang dengan sistem elektronik yang kita kirimkan berkas elektronik yang dari waktu ke waktu kita lengkapi, mulai dari tahun 2010 itu tidak boleh lagi kita ada kurang sedikit pun. Saya pesan sekali lagi, karena di sini ada para panitera, memastikan bahwa ada quality controller sebelum berkas ini betul-betul lengkap untuk dikirim ke Mahkamah Agung. Mengapa? Karena berkas elektronik ini itu dia menyertakan dokumen-dokumen yang memang seharusnya langsung diperiksa dengan lengkap, dan tidak lagi kita menerima berkas yang on paper. Kalau dulu kita masih dengan troli yang bertumpuk-tumpuk, tingginya bukan main, didorong itu 3 orang, 2 orang baru bisa jalan. Sekarang kita tidak memerlukan itu lagi. Nah, dan ini tidak ada pembanding. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di dalam bookmarknya itu ternyata lengkap, ternyata di dalamnya kurang, halamannya kurang, itu dia tidak akan bisa menerima sistem itu. Tidak akan saudara bisa pencet enter karena dia akan menolak. Nah, sekarang sedang disusun juknis itu. Mudah-mudahan saya yakin bahwa para panitera dan juga para wakil selaku pengawas koordinator pengawasan dan para pengawas bidang memastikan bahwa kita harus betul-betul memastikan berkas yang akan dikirim itu secara lengkap dan tidak ada lagi bisa dikembalikan dan sebagainya. Tolong tadi sebagaimana disampaikan oleh Mulia Pak Ketua Kamar Perdata, jangan mengejar miss, jangan juga memperebutkan ace. Ya, itu 2 gadis cantik yang diperebutkan oleh pengadilan, baik itu di 4 lingkungan peradilan, saya tahu persis. Nah, makanya saya selaku panitera mengirimkan surat kepada para dirjen memastikan bahwa jangan karena 1 bulan harus dipenuhi pengiriman upaya hukum ke pengadilan tetapi isinya banyak yang bolong. Nanti saya akan sampaikan di bawah apa dosa-dosa Bapak dan Ibu sekalian yang belum melengkapi karena mengejar miss dan memperebutkan ace tadi.
Selanjutnya, nah ini komposisi Perma nomor 6 itu ya Bapak Ibu sekalian, ini memberikan pengaturan bagaimana proses administrasi upaya hukum kasasi dan PK itu dilakukan betul-betul oleh pengadilan tingkat pertama, dan pengaturannya bagaimana Mahkamah Agung memproses itu dengan lengkap ya. Jadi tolong 10 bab 13 bagian 38 pasal dan 94 ayat ini disosialisasikan di lingkungan masing-masing. Bagaimana tadi yang mulia Ketua Mahkamah Agung sudah menabuh genderang, ya kita harus ikut. Jangan ada yang lain, jangan ada yang berbeda. SOP sudah dibentuk, peraturannya sudah dibentuk, juknisnya sudah jelas, pasal-pasalnya sudah jelas. Mari kita pahami betul secara detail bagaimana menggunakan sepenuhnya menggunakan berkas elektronik ini yang secara lengkap termuat dalam pasal-pasal ini. Saya tidak akan sebutkan secara detail mengingat waktu. Ada beberapa poin penting di Perma 6 ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama mengenai permohonan kasasi dan PK harus diajukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi pada sistem informasi pengadilan ya, SIP. Nah ini pemohon upaya hukum yang bukan pengguna SIP, ini yang penting, yang perlu sekali diingat selalu ya. Non pengguna SIP dapat menyatakan kasasi atau PK secara lisan dengan mendatangi pengadilan pengaju. Jadi tadi bagaimana kita berhadapan meresmikan di Pengadilan Negeri Surabaya, luar biasa. Artinya kemudahan untuk memperoleh layanan itu jelas ada mereknya masing-masing. Ya, sudah kalah itu airport di kota yang maju itu, kita tepuk tangan untuk pengadilan. Ya, karena itu bagian dari bukan saja keterbukaan informasi publik, apalagi tidak ada ada elit, bukan saja kemudahan untuk memperoleh akses keterbukaan informasi khususnya manajemen perkara, tetapi juga kemudahan dan keterbukaan di dalam manajemen perkara itu sendiri. Dan berkas perkara permohonan kasasi PK bundel A dan B dikirim ke Mahkamah Agung dalam bentuk elektronik selama tinggal on paper ya, dan dia hanya menjadi pendukung. Sekali lagi, paradigma sekarang sudah terbalik, yang elektronik adalah berkas yang sesungguhnya, sementara supportingnya hanya bundel-bundel yang masih tinggal di pengadilan tingkat pertama. Nah, semua berkas yang upaya hukum disampaikan oleh non pengguna SIP dilakukan digitalisasi oleh petugas. Nah, ini yang memang dulu akan sempat diragukan, apakah kita cukup memiliki scan yang banyak pengadilan itu, apakah kita mempunyai printer yang canggih yang bisa, mungkin nanti putusan itu akan bolak-balik seperti di luar, tidak lagi satu halaman. Apakah namun demikian tentunya sebagaimana tadi lini masa perjalanannya itu kita akan sampai tentunya nanti ke sana. Pembaruan peradilan akan terus bergulir sehingga dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan berkas perkara secara elektronik. Nah, ini menjadi jelas. Jadi ada beberapa tahapan politik kontrol nanti, mulai dari pimpinan, dari berkas dari bawah, kemudian juga dari masing-masing panmut, kemudian juga panitera. Panitera memastikan bahwa berkas-berkas ini tidak ada lagi yang bolong-bolong lagi seperti berkas on paper. Kemudian pemberitahuan proses upaya hukum kepada pihak yang telah terdaftar sebagai pengguna SIP atau memiliki domisili elektronik dikirimkan secara elektronik, sedangkan bagi pihak yang non pengguna SIP dilakukan secara langsung. Nah, itu tadi sebagaimana juga yang disampaikan oleh Yang Mulia Samsul Ma'arif. Demikian juga pengambilan sumpah bukti ya, tadi memang betul ada yang disumpah bukan oleh yang mempunyai kompetensi yang secara undang-undang untuk menyumpah itu, tetapi ini harus kita dari sekarang sudah kita tahu di luar kepala, oh kalau menyumpah bukti itu seperti ini, siapa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan itu secara undang-undang. Kemudian prasyarat pembelakuan kasasi dan PK, next. Ini yang saya tidak akan sebutkan satu persatu. Kapan perma ini berlaku, masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentunya terhadap Perma 6 tahun 2022 ini secara eksplisit menyatakan perlu adanya SKKMA pendukung efektivitas perma ini. Kita sedang menyusun beberapa juknis, Pokja sedang bekerja
Selain itu juga perlu dibangun aplikasi yang terhubung mulai dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Aplikasi tersebut saat ini sedang dikembangkan oleh Biro Hukum dan Humas juga dengan Pokja. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Bapak dan Ibu akan lebih berani, akan lebih pasti untuk mengimplementasikan Perma ini dengan dilengkapi SOP dan juga beberapa petunjuk teknis. Nah, ini adalah dokumen elektronik yang sangat penting, yang sangat vital, ya. Kenapa? Karena ketika diterima oleh Mahkamah Agung, berkas perkara yang saudara Bapak Ibu kirimkan itu tidak ada dokumen pembandingnya. Jadi kita tidak bisa lagi melihat yang lain. Jadi sistem itu akan bekerja sebagaimana nanti disampaikan oleh Yang Mulia, virtual intelligence bekerja di dalamnya. Kemudian ada vital dan signifikan, sangat penting, ya, harus lengkap susunannya. Jadi nanti tidak ada lagi kuping-kuping. Kalau dulu kan kita ada kuping-kuping dalam berkas itu lengkap sekali, banyak sekali tulisan. Ini Pak Rudi yang pernah jadi Askor, yang pernah jadi PP dan Pak Kepala Badan, ingat bagaimana kuping-kuping itu kadang-kadang sangat mengganggu, bosan melihat kuping-kuping. Sekarang sudah bookmark, tidak ada lagi. Dan sekali lagi pastikan baca dulu berkasnya, baru ketik bookmarknya ketika terlengkap dan tervalidasi oleh kepanitraan, oleh panitra. Nah, jadi kepatuhan yang ini menjadi bagian yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus strictly tidak punya pilihan lain, karena berkas ini sangat merugikan pihak, sangat merugikan kita semua apabila terjadi kelalaian karena kurangnya berkas ini. Penyelesaian berkas akan terlambat, pihak-pihak itu tidak tentu arahnya kapan berkasnya sudah selesai, apalagi sudah sampai ke Hakim Agung, bisa jadi terjadi kesalahan di dalam hal untuk memutuskan karena berkas yang dikirim ternyata tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini ada beberapa kepatuhan terhadap SEMA 1 2014 yang tidak boleh terjadi pada Perma upaya hukum ini. Antara lain Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya bukan dosa-dosa, cuma mungkin ada beberapa. Tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Samsul Ma'arif, memang begitu sudah luar biasa progres yang kita lakukan dari 26.000 perkara di Mahkamah Agung, yang luar biasa banyak. Kita melakukan itu dengan cukup baik, dengan panduan yang baik. Yang pertama adalah pengadilan itu tidak mengirimkan dokumen elektroniknya, masih dengan bundel. Ada yang mengirim dengan CD tapi isinya lain-lain. Ada yang isinya kalau bahasa Betawi yaitu bodong. Yang kedua ada, yang ke-6 kosong, yang ke-7 ada, yang ke-9 kosong. Nah, kemudian pengadilan mengirimkan dokumen elektronik namun tidak lengkap. Ya. Kemudian dokumen elektronik yang dikirim merupakan dokumen perkara lain. Salah masuk. Bapak Ibu bayangkan betapa menderitanya orang yang berperkara itu. Sudah sampai ke Mahkamah Agung, dikembalikan lagi. Kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian, saya melarang ya petugas saya sekarang ada peranata peradilan yang telaah, yang dulunya pratalak itu, untuk telepon ke pengadilan. Pak, Bapak ininya kurang, Pak Panitera, Pak Ketua Pengadilan, ini tidak lengkap. Kalau diperiksa KPK, ini berhubungan satu sama lain, setidak-tidaknya menjadi saksi. Betul. Jadi saya bilang sudah pakai surat elektronik, kirim ke pengadilan untuk memastikan bahwa ini dengan secara resmi kita kirimkan. Tapi tetap butuh waktu untuk melengkapi itu. Nah, sekali lagi pastikan ini jangan sampai ada hal-hal yang bisa mempersulit diri kita sendiri. Kemudian dokumen elektronik yang dikirimkan berbeda dengan berkas aslinya yang berada pada bundel B. Nah, itu lagi. Itu ada beberapa, kita sudah mengaudit beberapa hal yang memang selama ini masih menjadi kendala keterlambatan penyelesaian perkara itu. Lalu yang berikutnya, format dokumen elektronik tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Padahal sudah ada ketentuannya sangat jelas. Poin-poinnya, urutannya sudah sangat jelas. Nah, tolong itu disosialisasikan kembali, karena akan sama nanti dengan dokumen elektronik yang Bapak Ibu kirim, cuma bentuknya saja, wujudnya saja yang berbeda.
Kemudian yang terakhir, pengiriman dokumen elektronik menggunakan media di luar yang ditentukan. Jadi dia kirimlah pakai email tambahan, seperti sekarang misalnya pemberitahuan perpanjangan penahanan, misalnya permohonan untuk perpanjangan penahanan itu masih ada yang kirim pakai WA. Padahal sudah ada direktori putusan yang wadah untuk kita mengirimkan. Apalagi nanti sudah ada electronic sign. Jadi hari itu beberapa menit atau beberapa jam kemudian sudah terjawab keinginan Bapak dan Ibu untuk memperpanjang penahanan itu. Tidak ada lagi yang berlama-lama. Saya kira itu antara lain ada satu peran strategis mungkin pengadilan tingkat pertama, Bapak Ibu sekalian. Peran strategisnya ini, validasi adalah proses mencocokkan. Sekali lagi, validasi menjadi sangat penting, menjamin dan menyatakan dokumen elektronik telah sesuai dengan yang asli dan dibuat diajukan oleh para pihak pengadilan atau dibuat oleh hakim atau pejabat pengadilan yang berwenang sehingga berlaku untuk memiliki kekuatan dalam proses administrasi di persidangan perkara. Nah, ini jelas di dalam pasal 1 angka 9 Perma 6 tahun 2020. Karena ini kunci, ini kata kunci. Kalau sudah divalidasi betul-betul lengkap dokumen itu, maka mudah-mudahan berkas itu sampai kembali lagi ke Bapak dengan adanya putusan ya secara lengkap, itu tidak mengalami kendala. Mari kita bersama-sama memastikan itu, karena kondisi ini bukan ekspresi dari kita pesimis, tidak, maksud saya justru menjadi pendorong untuk meningkatkan kepatuhan ini untuk lebih mempercepat penyelesaian perkara, pelayanan publik, keterbukaan informasi di masa kini dan masa akan datang. Kunci utama adalah quality control. Sekali lagi, quality control selalu secara berjenjang pengawasan, dan juga mereka yang mempunyai kompetensi untuk memanage perkara-perkara, berkas-berkas ini dari pimpinan maupun penguatan peran pengadilan untuk melakukan validasi dokumen. Sekali lagi mari kita bersama-sama terus memastikan bahwa kita sudah berada di era yang pengadilan berbasis teknologi informasi. Demikian saya kira lebih kurang saya akhiri. Mohon maaf apabila hakul berkenan. Bila tu'bidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Panitera Mahkamah Agung.